Selamat siang teman-teman, saya Martin Satria akan menjelaskan tentang analisa pendakian Gunung Ubesi berbasis web. Latar belakang pembuatan website kami itu seiring perkembangannya zaman dan kemajuan teknologi komputer, di mana segala sesuatu ilmu pengetahuan memang menjadi satu hal yang penting bagi setiap orang dalam komunikasi. Misalnya komputer digunakan untuk menghasilkan atau membuat suatu informasi untuk memberikan akses informasi secara cepat dan tepat. Permasalahannya yang kami bahas pada website kami ini adalah satu, itu komunitas pendakian Gunung Ubesi ini memerlukan sebuah media alternatif dalam menyebarluaskan informasi ke publik atau masyarakat luas agar lebih mudah informasi tersebut bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Yang kedua, dibutuhkannya sebagai sarana online, tempat berbaginya sharing dapat diakses kapanpun dimanapun, baik pihak anggota pendaki maupun admin yang membutuhkan. Deskripsi produk service-nya itu ada data user, data berita, data gambar berita, data kategori, data komentar, data penulis, data testimoni, dan data transaksi dan data wisata. Keuntungan yang kelompok kami harapkan dalam pembuatan website ini itu satu, mempermudah penyimpanan dan pendakian. Dua, mempermudah penginput data user, pengguna atau anggota. Tiga, mempermudah transaksi pendakian. Empat, mempermudah mendapat informasi wisata, anggota, transaksi, dan tiket pendakian. 5. Mencetak laporan keuangan. 6. Mempermudah data informasi anggota baru. Dari sisi pemakai, dia mempermudah pencarian wisata, pendakian, dan berita. Dan 2. Mempermudah pelayanan pendaftaran. 3. Mempermudah pelayanan pemesanan tiket. Dan 4. Mempermudah pelayanan pertanyaan informasi pendakian. Perencanaan aktivitas global ini analisa dan desain jumlahnya 8 hari. Estimasi biayanya 200.000. Desain websitenya pembuatannya 10 hari. Estimasi biayanya 400.000. Pemrograman 20 hari. Estimasi biayanya 3 juta. Testing 2 hari. Estimasi biayanya 100.000. Dokumentasi laporan 6 hari, estimasi biayanya 200.000. Training 2 hari, estimasi biayanya 300.000. Administrasi 4 hari, estimasi biayanya 2 juta. Pemeliharaan website 4 hari, estimasi biayanya 700.000. Tambahan kerja ditambah rapat 2 hari, estimasi biayanya 1 juta. Total 60 hari, total estimasi biaya 8 juta. Tentang analisis sistem berjalan komunitas pendakian Gunung Ubesi berbasis web. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Yang pertama itu adalah initial state. Initial state adalah awal dimulainya suatu pekerjaan pada activity diagram. Dan yang kedua di sini adalah ada tanda panah. Tanda panah di sini adalah untuk menghubungkan aktivitas selanjutnya setelah aktivitas sebelumnya. Dan yang di bawahnya lagi ada yang berbentuk oval ini. Bentuk oval ini adalah activity. Activity ini adalah aktivitas pada activity diagram. Dan yang di bawahnya lagi ada belah ketupat. Belah ketupat di sini fungsinya untuk memastikan bahwa aliran kerja dapat mengalir ke lebih dari satu jalur. Dan yang terakhir ada final state. Final state itu adalah tahapan yang terakhir pada activity diagram. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan dari atas. Di sini ada initial state. User memulai login. Setelah itu pilih menu pegunungan dan sistem menampilkan informasi pegunungan. Setelah itu user menginput jumlah tiket yang akan dipesan. Lalu sistem di sini menampilkan detail pemesanan. Di bawahnya itu ada belah ketupat, yaitu dia itu decision. Di decision di sini ada dua data, valid dan non valid.
Dan di bawahnya lagi di sini ada sistem itu meng-save data lalu meminta persetujuan admin. Di bawahnya persetujuan admin itu ada belah ketupat. Di sini ada dua data lagi, non approve yaitu transaksi ditolak, dan approve masuk data transaksi. Dan setelah itu yang terakhir adalah final state. Final state adalah akhir dari sebuah activity diagram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Gifari dengan NIM 12182043. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain basis data atau spesifikasi file. Adapun spesifikasi file yang diuraikan terdiri dari 1. Spesifikasi file user. Nama file user. Akronim user.sql. Fungsi untuk menyimpan data pengguna. Tipe file file master, organisasi file, indeks sekuensial, akses file random, media hard disk, panjang record 1311, kunci file, ID_user, software MySQL. Dan di sini ada table 2.1 terdiri dari nama file, tipe, panjang, dan keterangan. Nama filenya 1. ID user, tipenya INT, panjangnya 11, keterangan primary key. Kedua, username. Nama file username, tipe Parker, panjang 250. Yang ketiga, ada nama file password, tipenya Parker, panjangnya 250. Yang keempat, nama file nama underscore lengkap, tipenya Parker, panjangnya 250. Yang kelima ada nama file level, tipenya enum, panjangnya tidak ada. Yang selanjutnya nama file email, tipenya Parker, panjang 250. Selanjutnya nomor underscore HP, tipenya Parker, panjangnya 50. Lanjut yang kedua spesifikasi file wisata. Nama file wisata, akronim wisata.sql, fungsi untuk menyimpan data wisata. Tipe file file master, organisasi file, indeks sekuensial, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 794, kunci filenya ID_wisata, softwarenya MySQL. Di sini ada tabelnya. Table 2.2 terdiri nama file, tipe, panjang, keterangan. Yang pertama ID_wisata, tipenya INT, panjangnya 11, keterangannya primary key. Yang kedua, nama file ID_kategori, tipenya INT, panjangnya 11, keterangannya origin key. Selanjutnya ada provinsi, tipenya Parker, panjangnya 2,5. Selanjutnya ada nama underscore wisata, tipenya Parker, panjangnya 2,5. Selanjutnya ada alamat, tipenya teks, panjangnya tidak ada. Ada lagi nama file keterangan underscore singkat, tipenya teks, panjangnya tidak ada. Oke, lanjut ke ketiga, spesifikasi file transaksi. Nama file transaksi, akronimnya transaksi.sql, fungsi untuk menyimpan data transaksi user. Tipe filenya file master, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 1544, kunci filenya ID_transaksi, softwarenya SQL. Oke, di sini juga ada tabel lagi. Tabelnya ada nama file, tipe, panjang, keterangan. Yang pertama ID_penulis, tipenya INT, panjangnya 11, keterangannya primary key. Selanjutnya nama underscore penulis, tipenya Parker, panjangnya 11, keterangan origin key. Selanjutnya jurusan,
tipenya Farcar, panjangnya 2,5. Ada lagi gambar, nama file gambar, tipenya Farcar, keterangannya tidak ada. Selanjutnya nama file tentang, tipenya teks, panjang tidak ada, keterangan tidak ada. Oke, lanjut ke 6. Keenam, ada spesifikasi file komentar. Nama file komentar, akronimnya komentar .skl, fungsi untuk menyimpan data komentar user, tipe file file master, organisasi file indeks sekuensial, akses file random, media hard disk, panjang record 283, kunci file ID underscore komentar, software MySQL. Adapun tabelnya juga terdiri dari nama file, tipe, panjang, dan keterangan. Nama file ID underscore komentar, tipe INT, panjang 11, keterangannya primary key. Selanjutnya ada ID underscore berita, tipenya INT, panjang 11, keterangan origin key. Selanjutnya ID underscore user, tipe INT, panjang 11, keterangan origin key. Selanjutnya ada spesifikasi file kategori. Nama file kategori, akronim kategori .skl, fungsi untuk menyimpan data kategori pegunungan, tipe file file master, organisasi file indeks sekuensial, akses file random, media hard disk, panjang record 261, kunci filenya ID underscore kategori, software MySQL. Adapun tabelnya juga, datanya nama file quotes, tipenya teks, panjang tidak ada, keterangan tidak ada. Selanjutnya nama file gambar, tipe Farcar, panjangnya 200, keterangan tidak ada. Oke, selanjutnya ada spesifikasi file gambar berita. Nama file gambar berita, akronim gambar berita .skl, fungsi untuk menyimpan gambar berita pendaki, tipe file file master, organisasi file indeks sekuensial, akses file random, media hard disk, panjang recordnya 261, kunci filenya ID underscore gambar, software MySQL. Di sini ada contohnya juga, nama file, tipe, panjang, keterangan. Nama filenya ID underscore gambar, tipenya INT, panjangnya 11, keterangannya primary key. Selanjutnya nama filenya ada gambar, tipenya Farcar, panjangnya 250. Itu yang ke-9, ada spesifikasi file berita. Nama file berita, akronimnya berita.skl, fungsinya untuk menyimpan data berita. Tipe filenya ada file master, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, medianya hard disk, panjang record 722, kunci filenya ID underscore kategori, softwarenya MySQL. Adapun tabelnya juga di sini, nama filenya ID berita, tipenya INT, panjangnya 11, keterangannya primary key. Lanjut ada nama file ID underscore penulis, tipenya INT, panjangnya 11, keterangannya origin key. Lanjut nama file ada isinya penulis, tipe Farcar, panjangnya 250, keterangan tidak ada. Lanjut ada judul, tipenya Farcar, panjangnya 250. Lanjut ada tanggal, tipenya date, panjang tidak ada, keterangan tidak ada. Lanjut ada keterangan underscore singkat, tipenya teks, panjangnya tidak ada, keterangan tidak ada. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Ramadanti dengan NIM 12184440 akan menjelaskan tentang struktur navigasi. Struktur navigasi merupakan struktur atau alur dari suatu program yang merupakan rancangan hubungan atau rantai kerja dari beberapa area yang berbeda dan dapat membantu mengorganisasikan seluruh elemen pembuatan website. Nah, pertamanya kita buka dulu dari web pendakian Gunung UBSI. Lalu, awalannya akan ada indeks. Di indeks ada menu 1, menu 2, dan logout. Di menu 1 terdiri dari beranda, tentang kami, layanan, dan kontak. Lalu di menu 2 akan ada masuk dan daftar. Jika user belum memiliki akun, maka harus daftar terlebih dahulu. Lalu klik berita. Berita menampilkan daftar berita. Lalu jika ke menu gunung, itu akan ada pemesanan tiket untuk Gunung Sumatera, Gunung Jawa, Gunung Kalimantan, Gunung Sulawesi, dan Gunung Papua. Nah, jika user ingin memesan tiket, maka akan diproses oleh admin. Namun, bila tidak, klik pesan akan batal, kembali ke beranda, lalu kembali lagi ke indeks. Pembuatan kode program tag header pada halaman web. Ini biasanya dimunculkan pada program itu berkali-kali. Itu dimana tag header ini posisinya ini meletakkan logo atau judul di suatu situs dalam posisi paling atas. Namun pada judul artikel yang kami buat atau web yang kami buat, itu komunitas pendakian gunung dengan tag header sebagai berikut. Header pas, header area. Tag navi itu digunakan sebagai kontainer dari menu navigasi, sebaiknya digunakan untuk menu utama. Contohnya sebagai berikut. Tag section digunakan untuk memisahkan bagian dari struktur web. Tag ini digunakan sebagai kontainer atau kumpulan artikel, galeri atau bagian lain dari halaman web. Ini diperlukan pemisahan. Terkesan generik, tapi jika digunakan hanya sebagai kontainer tanpa makna apa-apa, sebaiknya tetap menggunakan tag div. Tag footer biasa digunakan untuk bagian halaman di mana menampilkan informasi mengenai website, namun penggunaannya diletakkan di paling bawah. Itu untuk meletakkan copyright, about us, dan lain-lain. Dan juga tambahan penulis di link atau sosial medianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramalan Laksamana, NIM 12183601. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang analisa sistem informasi pendakian Gunung UBSI berbasis web. Sini saya akan menjelaskan tentang materi pengujian. Di materi pengujian ini di tabel nomor 1, skenario pengujiannya, user tidak mengisi salah satu form contoh pada pendaftaran akun baru di menu email. Contoh gambarnya ada di nomor 1, lalu hasil yang diharapkan muncul perintah untuk mengisi form email. Kesimpulannya valid. Nomor 2, user input data akun login. Contoh gambarnya ada di tempat nomor 2. Hasil yang diharapkan muncul tampilan berhasil login. Simpulan valid. Ketiga, pada menu bar klik nama akun untuk melihat informasi akun. Contoh tampilannya ada hasil yang diharapkannya menampilkan halaman baru tentang informasi akun. Simpulannya valid. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi
Lalu selanjutnya ada jenis pemeliharaan sistem. Yang pertama, ada 4 jenis pemeliharaan sistem. Yang pertama yaitu pemeliharaan korektif, kedua pemeliharaan adaptif, ketiga pemeliharaan perfektif atau penyempurnaan, dan yang terakhir ada pemeliharaan preventif. Apa sih pemeliharaan korektif itu? Pemeliharaan korektif adalah bagian pemeliharaan sistem yang tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani, karena pemeliharaan ini mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada sistem berjalan. Lalu yang kedua, pemeliharaan adaptif. Pemeliharaan adaptif adalah yang dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakai baru. Yang ketiga ada pemeliharaan penyempurnaan atau perfektif, yaitu mempertinggi cara kerja atau maintainabilitas atau kemampuan untuk dipelihara. Tindakan ini juga memungkinkan sistem untuk memenuhi persyaratan yang dipakai sebelumnya. Lalu yang terakhir ada pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan yang ada. Lalu selanjutnya ada prosedur untuk pemeliharaan sistem. Sistem maintainability atau kemampuan pemeliharaan sistem adalah kapasitas personil pemeliharaan untuk melakukan pemeliharaan korektif, adaptif, penyempurnaan, atau preventif. Maintainabilitas sistem bertambah jika sistemnya dirancang agar mudah dirubah. Aspek ini meliputi prosedur-prosedur berikut. Yang pertama ada SDLC atau System Development Life Cycle, dan SWDLC atau bisa disebut juga Software Development Life Cycle. Yang kedua ada definisi standar, ketiga bahasa pemrograman standar, keempat rancangan moduler, kelima modul yang dapat digunakan kembali, keenam dokumentasi standar, dan yang terakhir ada kontrol sentral. Lalu di sini pemeliharaan juga dapat mengelola sistem pemeliharaan. Prioritas untuk mengarahkan pemeliharaan sistem adalah mengumpulkan sekelompok pemelihara yang berkompeten dan termotivasi serta menyuplai mereka dengan perangkat dan sumber-sumber untuk melakukan pemeliharaan sistem yang terjadwal maupun tidak terjadwal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, pada uraian bab ini itu dengan menggunakannya sistem yang terintegrasi pencatatan pengunjung akan lebih mudah disimpan di dalam database. Penyimpanan data dapat lebih aman, begitu pula bila ingin kita mencari dan menghapus data dapat dilakukan dengan mudah. 3. Mempercepat setiap proses transaksi dan juga dapat mempermudah pembuatan laporan. Saran: 1. Sistem ini memerlukan adanya pengembangan tambahan, salah satunya agar bisa melakukan pembayaran melalui nomor telepon format. 2. Diharapkan selalu dilakukan perubahan atau pengembangan terhadap sistem ini sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan. 3. Backup file sebaiknya dilakukan setiap akhir bulan untuk mencegah adanya data yang hilang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Goodbye.